Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fitria Ulfa. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang, serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Jepang tidak mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia berpikir Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Jepang berpura-pura bersikap baik kepada Indonesia karena pada saat itu Jepang sedang menghadapi perang. Jepang menaruh harapan pada Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar membantu Jepang, Jepang melakukan berbagai cara seperti: pertama, bendera merah putih diizinkan berkibar. Yang kedua, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa penghantar. Yang keempat, mendirikan berbagai organisasi. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi untuk memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi-organisasi tersebut yaitu meliputi: yang pertama, Gerakan 3A, didirikan pada tanggal 29 April 1942, dipimpin oleh M.R. Samsudin. Yang kedua yaitu Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI, didirikan pada tanggal 22 November 1943, dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang ketiga yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, didirikan pada tanggal 1 Maret 1942, dipimpin oleh 4 sangka yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang keempat yaitu Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Jawa, didirikan pada 8 Januari 1944, dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang. Propaganda yang terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A ini berisi tentang yaitu yang pertama, Jepang sebagai pelindung Asia, yang kedua, Jepang sebagai pemimpin Asia, yang ketiga, Jepang sebagai cahaya Asia. Tetapi Gerakan 3A hanya sementara. Penyebabnya yaitu kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Cara-cara yang dilakukan mereka adalah: yang pertama, mengadakan romusha yaitu kerja paksa. Yang kedua, para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemimpin Jepang. Yang ketiga yaitu hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa. Pada tahun 1953, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya. Karena tentara Jepang semakin mulai terdesak, hal ini membuat Jepang membuat organisasi kemiliteran agar dapat membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibuat oleh Jepang untuk melawan sekutu diantaranya yaitu Seinendan atau Barisan Pemuda yang beranggotakan pemuda yang berusia
14 sampai 22 tahun. Kemudian, Gebodan atau barisan pembantu polisi yang beranggotakan pemuda yang berusia 26 sampai 35 tahun. Yang selanjutnya yaitu Haipo atau pembantu prajurit Jepang yang anggotanya dimasukkan ke kesatuan tentara Jepang untuk dikerahkan ke medan perang. Selanjutnya yaitu PETA atau pembela tanah air yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 yang tujuannya untuk mempertahankan daerah masing-masing. Yang kemudian Fujinkai atau barisan perhimpunan wanita, kemudian Swiss Hintai atau barisan pelopor, dan Jiba Kutai atau barisan berani mati. Nah, selanjutnya yaitu Seinentai atau barisan murid sekolah dasar, lalu Gakukotai atau barisan murid sekolah dasar dan lanjutan, dan yang terakhir yaitu Husbullah atau organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melanjutkan pengeboman lanjutan di kota Nagasaki, Jepang. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan BPUPKI atau badan bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Pada 16 Agustus 1945, PPKI atau panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.